Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara menggambar mata dengan teknik vektor pada CorelDRAW. Nah, di sini ada dua jenis sudut pandang mata, dari samping dan dari depan. Seperti biasa, ketika saya menggambar vektor, saya itu menggunakan pen tool pada CorelDRAW. Nah, langsung saja kita coba menggambar pada satu mata yang menghadap ke depan. Jadi ada yang menghadap ke depan dan ada yang menghadap ke samping. Tutorial pertama kita akan menggambar yang menghadap ke depan atau tampak dari depan. Pertama-tama saya menggambar line R-nya terlebih dahulu, atau bagian yang paling gelap pada objek tersebut. Nah, hal ini bertujuan untuk mempertegas atau memberikan kita panduan ketika pewarnaan nantinya. Oke, jadi seperti ini cara menggambarnya. Teman-teman bisa melihat video yang lain di kanal ini ketika ingin mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan pen tool tersebut. Selanjutnya kita akan menggambar bagian pupil mata atau bagian yang dalam. Jadi kita sudah memulai pewarnaan pada tahap ini. Jadi seperti biasa kita menggunakan pen tool ketika menggambar bagian ini yang selanjutnya akan kita warnai. Nah, seperti inilah penampakan ketika kita sudah mewarnai bagian pupil. Selanjutnya kita akan mewarnai bagian sudut dalam mata yang biasanya itu berwarna merah. Ya, kita menggunakan teknik shaping. Pada channel ini juga sudah dijelaskan beberapa hal jenis-jenis shaping yang ada di CorelDRAW. Silakan teman-teman nonton, sepertinya ada di kanal ini videonya. Selanjutnya kita akan menggambar bagian pupil. Karena kebetulan ini menghadap ke depan, jadi pupil itu sepertinya membentuk satu lingkaran penuh. Biasanya saya itu menggunakan 4 lingkaran, 4 susul lingkaran untuk menggambar atau memvisualisasikan dari pupil tersebut. Jadi kita terlebih dahulu membuat 4 lingkaran seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan potong dengan menggunakan teknik shaping intersect supaya dia tidak melebihi ukurannya dibandingkan dengan batas pupil mata tersebut. Selanjutnya kita akan memberikan warna dari beberapa lingkaran yang telah kita buat sebelumnya. Karena saya mempunyai palet tersendiri, jadi kita bisa menggunakan palet warna dengan menggunakan bantuan airdrop. Jadi lingkaran yang paling di dalam itu berwarna hitam gelap. Biasanya saya beri warna hitam gelap, kemudian seperti ini susunannya. Jadi teman-teman silakan berimprovisasi mengembangkan bagaimana sehingga terlihat lebih bagus dan tidak perlu terlalu mengikuti bentuk aslinya. Jadi artinya kita berimprovisasi membentuk objek-objek dari vektor kita sendiri. Nah, selanjutnya kita menggambar bagian putih di mata, bagian luar pupil. Itu juga menggunakan teknik pen tool dan shaping. Nah, untuk bagian putih di luar mata ini biasanya saya menggunakan 3 susun warna. Jadi menggambarkan yang paling gelap, kemudian sedang, dan bagian yang paling terang pada warna putih di mata ini. Selanjutnya kita akan memberikan sedikit efek transparan sehingga warnanya itu terlihat lebih realistik.
Jadi biasanya pada pupil mata itu bagian atas mata terlihat lebih gelap dibandingkan bagian bawah. Nah, karena warna latar ini menggunakan warna hitam, lingkaran pada luar warna hitam, sehingga warna ketika kita transparansikan yang objek yang di depan, maka otomatis dia akan menjadi gelap. Selanjutnya kita berikan sedikit finishing dengan menambahkan objek lingkaran atau persegi sehingga matanya itu terlihat lebih realistik. Nah, beginilah hasil akhirnya kurang lebih. Teman-teman silakan berimprovisasi mengembangkan. Setidaknya dengan dasar ini teman-teman memiliki dasar untuk menggambar objek mata dengan menggunakan teknik vektor. Pada kesempatan ini kita juga akan coba menggambar mata dengan sudut pandang dari samping, atau mata tersebut tampak dari samping. Sedikit tips bagi teman-teman, jikalau teman-teman memiliki foto yang sedikit kurang bagus resolusinya seperti ini, teman-teman bisa perbaiki menggunakan Photoshop atau juga bisa menggunakan Corel dengan mengkonvernya ke bitmap dengan resolusi yang lebih tinggi, sehingga ketika proses tracing seperti ini teman-teman tidak merasa kesulitan. Nah, seperti biasa, untuk terlebih dahulu biasanya saya menggambar mata itu diawali dengan menggambar line art-nya atau bagian yang paling gelap dari objek yang akan kita gambar. Kemudian selanjutnya kita akan menggambar bagian dalam atau warna mata itu sendiri. Seperti tadi, caranya kita menggunakan tetap pen tool yang digabungkan dengan teknik shaping pada CorelDRAW. Jadi sebisa mungkin warna yang paling gelap itu berada pada bagian yang paling depan, sehingga warna mata itu akan tertutupi karena dia berada di bagian belakang. Nah, karena pada mata ini dia tampak dari samping, sehingga pupilnya itu sedikit lebih lonjong atau elips. Jadi tetap kita menggunakan lingkaran, kemudian kita agak pipihkan, dan biasanya saya tetap menggandakannya sampai 4 kali. Bagian luar itu untuk dasar hitam, kemudian bagian kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti inilah hasil akhir dari kedua mata yang telah kita gambar sebelumnya, baik dari tampak dari depan, kemudian tampak dari samping. Adapun alisnya itu teman-teman silakan mengembangkan sendiri bagaimana stylenya masing-masing, sehingga dia bisa tampak lebih bagus.